Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Gustian. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputaran tentang market, yaitu market apa aja ya, yang pokoknya yang terkait dengan kondisi dari hasil meetingnya si The Fed kemarin, yaitu ya tentunya dari hasil meetingnya ini sungguh berpengaruh ya untuk ke market gitu ya, yang dimana si The Fed ini, si Jerome Powell ini yaitu memutuskan untuk menaikkan lagi suatu suku bunga menjadi 75 BPS, yaitu sekitaran, jadi totalnya itu sekitaran 3,25% teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang beritanya, tentang hasil meeting kemarin yang CPI itu, teman-teman tinggal cek aja di sini, banyak ya, di global juga banyak, teman-teman tinggal cek aja. Kemudian kalau efeknya dari si The Fed ini yaitu mengakibatkan dari kenaikannya yaitu US dollar yang sangat kuat sekali, yang sangat signifikan itu ya. Pokoknya dari sebulan ini kalau nggak salah, dari sekitar bulan September ini sudah si The Fed itu sudah melakukan 4 kali menaikkan suku bunga gitu ya, yang dimulai dari pokoknya pertengahan Agustus sampai sekarang itu. Makanya di sini untuk peningkatan dari si dolar itu sungguh kuat sekali di sini ya. Bahkan sekarang itu mencapai ke angka 112,960 US dollar indeks ya teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian untuk yang dari segi komoditi ya, untuk dari segi komoditi, dari forex atau misalkan apa ya lagi ya, cryptocurrency itu semuanya anjlok ya, kecuali yang satu ini. Dengan menaikkannya suku bunga, maka dia yang terbang sendiri, dan yang lainnya, aset yang lainnya itu malah anjlok ya, ancur-ancuran gitu ya. Untuk emas sekarang dia itu ke angka 1655,6 ya, mengalami penurunan sekitar 1,52%. Kemudian untuk silver juga mengalami penurunan sekitar 3,60%. Kemudian untuk minyak dunia juga, yaitu yang disebut dengan crude oil, mengalami penurunan sebesar 5,69%. Kemudian untuk gas ya mengalami penurunan juga, yaitu sebesar minus 36,8% ya. Kemudian ini untuk pangan ya, yaitu sekitar mengalami penurunan sekitar 1,67%, dan untuk Bitcoin sendiri itu ya mengalami penurunan sebesar minus 2,85% teman-teman. Oke, kalau misalkan kita coba dilihat dari segi pasar saham ya, atau dari stok ya, yaitu ini itu adalah dari Dow Jones ya. Untuk Dow Jones sendiri, untuk Apple yang mendominasi dari pasar Dow Jones itu ya mengalami penurunan juga ya, sekitar minus 1,51%. Kemudian disusul dengan Microsoft yaitu sebesar minus 1,27%. Kalau misalkan dilihat sini yang paling gede itu apa ya? Sini ada Caterpillar ya. Caterpillar mengalami penurunan sekitar minus 0,70%. Kemudian udah gitu, ini ada CVX ya, ada CVX yang paling besar nih mengalami penurunan sebesar minus 6,53%. Kemudian Walmart juga mengalami penurunan sebesar 2,50%. Kemudian ini JP Morgan juga sama ya, mengalami penurunan sekitar minus 1,86%. Kalau misalkan kita coba untuk lihat yang di Nasdaq ya, Microsoft juga sama ya, di sini juga sama, Microsoft juga pada merah-merah ya. Tesla nih yang mendominasi penurunan tertinggi itu ya, sekitar minus 4,59%. Kemudian disusul Amazon sekitar minus 3,01%. Oh, ini ada lagi nih Cost nih. Cost itu perusahaan apa ya? Pokoknya dia mengalami penurunan sekitar minus 4,26% teman-teman. Oke, kemudian kalau misalnya kita coba lihat dari segi S&P 500 ya, yaitu Google, Apple, Microsoft, kemudian Amazon juga yang penurunan, Tesla, apalagi Visa juga sama nih, hitam pekat ya, minus merah pekat, minus sekitar 0,98%. Mastercard juga minus. Oke lah, kita langsung lihat yang di market stock yang ada di Indonesia teman-teman. Yang pertama itu adalah dari segi BCA. BCA mengalami penurunan yang cukup lumayan gede ya, sekitar minus 1,18%. Kemudian BBRI juga minus 1,75%. Ini dari segi finance ya, dari segi finansial. Mandiri masih 0, BNI juga 0. Kemudian sini dari segi communication yang mendominasi itu adalah Telkomsel ya, yaitu sekitar minus 1,13%. Kemudian ini apa ini? Ini di net ya, di net apa ya?
Kemudian ini ada juga EMTK, kemudian ini IM3 ya, IM3, kemudian ini TBG ya, TBG tower bersama mengalami kenaikan cukup bagus ya, sekitar 2,52%. Kemudian ini itu adalah XL ya, XL itu mengalami penurunan sekitar 1,96%. Kemudian ini ada juga dari Friend ya, yaitu Smartfren, yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,20%. Kemudian ini yaitu dari Moratel ya, Moratel masih yaitu seimbang. Kemudian untuk consumer good ya, itu ada Unilever masih seimbang 0%, Mayora, Sempurna. Kemudian ini yang untuk Indofood dia mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Kemudian ini untuk apa ya, MLBI, coba kita lihat, nggak bisa, kita coba lihat apa ya, multi bintang Indonesia. Oh ini bintang 7 ya, bintang 7 mengalami kenaikan sebesar 0,85%. Cukup bagus ya. Kemudian di sini ada non energi mineral, paling ini aja ya, SIG ya, Semen Gresik ya, Semen Gresik mengalami kenaikan sebesar 2,06%. Ini yang keren ya, Alfamart-nya. Alfamart mengalami kenaikan sebesar 3,6%. Ini yang keren juga nih, itu adalah PNBM, Penimbang ya, mengalami kenaikan sebesar 5,09%. Apa lagi nih? Ini BBHI, BSI. Oke, mungkin begini aja. Kemudian untuk dari segi cryptocurrency, yaitu sini ada Bitcoin ya, Bitcoin mengalami penurunan sekitar minus 1,38%. Weekend ini untuk Ethereum yaitu masih normal-normal aja ya, masih standar. Sini untuk Ethereum, USDC sama USDT. Kemudian untuk CBNB juga mengalami kenaikan sebesar 2,41%. Kemudian sini ada Shiba Inu ya, Shiba Inu cukup keren juga mengalami kenaikan sebesar 5,06%. Avalanche ya cukup lumayan ya, untuk Avalanche itu sekitar 3,22%. Matic berapa nih Matic sekitar 5,74%. Untuk apa, untuk Matic ya yang mengalami kenaikan yang cukup keren ya untuk Matic nih. Hijau pekatnya apa nih? Hijau pekatnya Luna ya, Lunch ya 1,5. Luna Classic ini Cajet ya, Cilis. Sebelum kita mulai ke videonya, oke, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menganalisa suatu market dari cryptocurrency yang tentunya yaitu mbahnya dari cryptocurrency. Yang pertama itu kita lihat dari segi Bitcoin dominance ya teman-teman. Dari segi Bitcoin dominance sekarang lagi mengalami di sini ada double top ya, ada double top. Mungkin dia akan segera koreksi ya, semoga aja dia itu sampai ke angka sini, karena di sini itu adalah suatu titik dari support yang mungkin dijadikan sebagai resistennya dia di angka 1173 ya. Oke. Tapi kalau misalkan menurut si ECO-nya sendiri, si ECO si military cumulative force-nya itu yaitu akan mengalami terus peningkatan, dan ini menjadi suatu sinyal yang bahaya teman-teman. Kalau misalkan si Bitcoin dominance itu mengalami terus peningkatan, maka yang terjadi itu adalah untuk si altcoin itu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan sepertinya gitu teman-teman. Dan ini dia itu tentu saja akan mengalami penurunan, makanya untuk dari segi si altcoin ada kemungkinan dia akan naik lagi teman-teman. Oke, kita coba untuk lihat dari segi ini ya, Bitcoinnya ya. Dari segi Bitcoinnya sekarang itu dia itu ada di posisi di angka 19.000 ya, 19.013 US dollar ya, yaitu dia resisten yang apa, di support yang titik paling ujungnya itu kisaran di angka 18.310. Kalau misalkan dia itu mampu bertahan di sini, atau misalkan dia itu mampu keluar dari sini, mungkin yang berikutnya itu adalah di resisten di angka sini teman-teman, di angka antara kisaran sekitar 20.800 sampai ke sekitaran 21.855 teman-teman. Tapi kalau misalkan dia itu nggak mampu untuk bertahan di area ini, kemungkinan dia itu akan kembali lagi di titik akhir dari yang ada di bulan yang lalu ya, yaitu di angka 17.600 US dollar teman-teman.
Oke, kalau misalkan kita coba lihat dia apa, kalau misalkan kita mau coba curi-curi untuk scalping ya, kita bisa coba menggunakan ini, teman-teman. Kita coba di sini aja ya. Di sini, ininya ke sini. Untuk si stop lossnya kita ambil sini aja di angka 17.000. Maka kita bisa menggunakan strategi seperti ini, teman-teman. Di sini ya, kita open posisi di angka di sini nih, misalkan di angka sekarang nih, di angka 19.000. Maka kita bikin di sini stop loss di angka 17.600. Maka yang terjadi itu akan wakil itu akan mengalami untuk minus sekitar 4,49%. Dan untuk misalkan kita mau ambil keuntungan di sini, maka kita itu akan mendapat profit sekitar 23,55%. Kan lumayan, teman-teman. Makanya jangan lupa kalau misalkan kita itu mau coba-coba untuk scalping, kita harus jangan lupa dengan yang namanya itu kita bikin stop limit, teman-teman. Biar kalau misalkan kita itu market itu anjlok, kita nggak kebablasan gitu, teman-teman. Jadi bukan lagi sangkuters, teman-teman, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke Ethereum. Kemudian untuk dari segi Ethereum, dia itu sekarang posisinya ada di resisten yang cukup kuat juga sih, karena di sini sempat ditahan ya dari satu candlestick yang cukup gede. Kemudian sini itu adalah tingkat segi seller yang cukup lumayan juga di sini, tapi masih lebih besar dari segi si buyer di sini yang nahannya. Kemudian dia itu sanggup untuk melaju lagi yang lebih jauh, teman-teman. Maka kemudian ini secara dari historis, ketika dia itu mencapai ke sini, maka ini kekuatan seller itu cukup banyak juga, cukup gede. Tapi dilawan juga oleh si buyer di sini yang cukup lumayan juga ya, cukup kuat di sini. Maka sekarang dia itu lagi mencoba untuk bertahan di area sini, teman-teman, di area sekitar 13.027 1327 sampai ke angka 1368 69 lah, teman-teman. Dan kalau misalkan dia itu mampu keluar dari sini, dari segi resisten yang cukup kuat ini, maka angka yang berikutnya itu yaitu resistennya itu ada di titik sekitaran 1432 sampai ke 1464 untuk yang berikutnya. Dan kalau misalkan kita coba untuk kita dari segi untuk long position, maka kita coba ambil untuk ininya itu mungkin bisa jadi jatuh ke bottom zone di area sini, bottom zone-nya. Dan untuk misalkan profitnya teman-teman bisa ambil di area sini, teman-teman, di area kisaran tengah-tengah aja ya, atau misalkan mau dimaksimalkan juga bisa di area sini, paling sekitaran sini, teman-teman. Maka sini yang terjadi ini juga harus seimbangnya sampai ke bawah aja, karena sini juga sampai ke bawah, teman-teman. Oke, maka di sini kita itu kalau misalnya ngambil yang seperti ini, maka yang terjadi itu adalah sekitaran, kalau kita itu bisa rugi sampai ke 24%, atau misalkan kita untung ke sekitar 37%. Kita ini tuh mau ambil yang posisi long position ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan untuk dari segi BNB juga sekarang itu dia itu ada berita bagus tentang BNB, yaitu mengenai tentang dia itu kerjasama dengan beberapa supermarket, yaitu yang ada di Ukraina ya. Kalau misalkan kita coba lihat di sini ada beritanya, kalau nggak salah tadi itu saya di sini. Untuk BNB itu di sini ada bekerjasama dengan beberapa perusahaan ya. Nah, yang ada di Ukraina 9 kota. Makanya kondisi si BNB ini cukup kuat juga di sini, tapi dia itu lagi kayak semacam stuck aja di sini ya. Kemungkinan dia itu akan menghadapi suatu resisten yang cukup lumayan di sini, cukup bagus, cukup kuat juga resistennya. Itu di sekitaran di angka 253,2 sampai ke 302,2 US dollar, teman-teman. Kalau misalkan dia itu mampu untuk keluar dari sini, maka target yang berikutnya adalah di angka kisaran 322,9 sampai ke angka 337,2, teman-teman. Coba kalau misalkan kita coba menggunakan trend base Fibonacci extension, maka yang terjadi itu adalah kalau misalkan dia mampu keluar dari sini di 0,5 yaitu kisaran 306,5, maka target berikutnya itu ada di 0,7 yaitu di angka 333,4 US dollar, teman-teman. Begitu.
Oke, kemudian untuk si XRP, juga beritanya cukup bagus juga ya, karena si CEO-nya XRP kemarin sempat menang dari segi adu argumentasi dengan si Gary Gensler ya dari SEC. Makanya dia itu langsung ngacengnya gila-gilaan, sini bisa mencapai ke angka berapa? Yang paling akhir aja sampai ke angka 72% nih, sangat gila sekali. Padahal ini dari tanggal berapa nih? Ini dari tanggal 16 September sampai ke tanggal berapa ini, sampai ke tanggal 23 September sampai ke tanggal kemarin dia mengalami peningkatan sekitar 72%, yaitu dalam waktu kurang lebih dalam waktu seminggu, teman-teman. Maka untuk si XRP itu ya, kalau dia itu mampu untuk keluar dari si resisten yang cukup kuat ini, yaitu dia di angka sekitar 0,5260 sampai ke angka 0,4748, maka yang berikutnya itu ada di level sekitaran 0,5853 sampai ke angka 0,6528. Maka kalau misalkan kita coba open position di area sini, maka jangan lupa kita itu untuk melakukan suatu mengambil long position. Kan di sini kita ambil ke minusnya itu misalkan sampai sini, karena ini titik akhir dari supportnya dia, yaitu akan mengalami kerugian sekitar 23%, atau misalkan kita itu akan profit di angka sekitar 31%. Dan ini itu adalah suatu 50-50 ya teman-teman dari segi si XRP. Oke, kemudian kalau dari segi Cardano, dan dari segi Cardano juga dia itu sekarang itu sedang ada yang namanya itu berita bagus juga ya. Tentunya itu beritanya itu mengenai tentang hasil hardforknya dia ya, dari segi hardforknya dia yang itu yang sudah diterbitkan dari si input output HK ya. Maka di sini itu dia tuh nge-tweet yaitu yesterday the Yoji and Cardano Situng teams and successfully triggered the partial upgrade on the Cardano mainnet gitu ya. Jadi sini itu dijelaskan bahwa kemarin gitu ya, tim Yoji dan Cardano Situng berhasil memicu peningkatan hasil di mainnet Cardano. Hari ini tim telah berhasil mengirimkan modal biaya Plutus versi kedua ke mainnet, membuat kemampuan penuh hasil tersedia untuk para pengembang setelah epoch berikutnya di tanggal 27 September 2022. Sekarang itu tanggal 24, mungkin nanti sekitaran 24, 25, 26, 27 sekitaran hari Selasa. Kita lihat kondisi dari perkembangan si Cardano teman-teman. Tapi kalau misalkan kita coba lihat dari sini, dari segi marketnya dengan time frame daily, maka yang berikutnya ini si Echo juga mendukungnya. Untuk si Echo-nya juga dia itu mengalami peningkatan cukup kuat. Kalau misalkan kita coba ukur menggunakan namanya fresh strength di sini, maka kemungkinan itu bisa mencapai ke angka 31% teman-teman. Yaitu di titik akhirnya itu di area sini, yaitu di angka 0,5939. Nah gitu. Dan kalau misalkan dia itu akan mengalami kerugian atau misalkan akan mengalami anjlok lagi, maka titik terakhirnya itu ada di area sini teman-teman. Ini untuk titik akhir yang sekarang ya, ada di area sekitar 0,4024 ya, 0,4024. Maka kalau misalkan teman-teman mau coba ambil long position, jangan lupa juga untuk melakukan stop loss dengan angka bisa mencapai kerugian di sini sekitar 12%, atau misalkan bisa mendapatkan keuntungan sekitar 31% teman-teman, begitu. Oke, kemudian untuk si Solana. Untuk Solana pun sekarang dia tuh lagi udah berusaha keluar dari ini ya, dari di area resistennya. Kemungkinan dia itu supportnya cukup kuat juga di sini, di area ini. Di area ini dia support cukup sangat kuat. Kemungkinan kalau misalkan ini kita coba lihat menggunakan trend base Fibonacci extension ya, sampai ke sini, maka target berikutnya itu adalah di titik sini di angka 0,5, itu sekitaran $41. Kemudian yang berikutnya itu di angka 0,786, yaitu di kisaran angka 47,24 US dollar. Nah, kalau misalkan kita coba hitung juga di sini pricing, maka kemungkinan dia itu akan mengalami kenaikan yang pertama itu sekitar 20%, atau misalkan yang kedua dia itu bisa ke angka 39 atau 40%. Jadi teman-teman. Kemudian untuk si Matic ya.
Untuk Matic juga sekarang dia lagi masuk ini. Kalaupun misalkan dia itu mencoba untuk sideways di area sini, maka ini itu adalah kisaran sekitar 8% ya. Kita itu bisa untung rugi 8% di sini teman-teman. Karena ini itu adalah suatu support sekaligus resisten yang cukup kuat ya untuk dia itu melanjutkan ke penguatannya di area kisaran 0,8808 sampai ke angka 0,9307. 8% kita bisa ambil sini. Maka ini ketika nyampe ini sebenarnya cukup bagus juga untuk open posisi, tapi nggak menutup kemungkinan juga dia bisa anjlok lagi ke angka sini yang akan di bawah sini itu kisaran 0,6911. Maka kalau misalkan dia itu terjadi sampai anjlok lagi ke bawah, maka kita itu akan mengalami kerugian sebesar 10,49% teman-teman. Oke, begitu ya untuk Matic. Kemudian yang terakhir itu yaitu untuk Chiliz. Ada berita bagus juga untuk Chiliz ya. Jadi Chiliz itu sekarang lagi mempersiapkan untuk yang namanya event olahraga terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup ya. FIFA World Cup untuk sebentar lagi, maka dia itu langsung ngaceng gila-gilaan, yaitu dia di tanggal sekitar 16 September kemarin sampai ke tanggal 23 September kemarin ya, sekitar ada seminggu juga. Mirip-mirip dengan XRP itu mengalami penguatan sekitar 48% ya, hampir 50% untuk si Chiliz ini. Dan apakah dia itu akan bisa lanjut terus sampai ke penguatannya yang berikutnya, yaitu kalau misalkan kita coba menggunakan time frame monthly mana ya, bisa sampai ke angka ATH yang sebelumnya, itu di angka 0,7 ya, 0,69 atau 0,7. Maka resisten yang kuat itu ada di posisi yang ini teman-teman. Sini itu emang posisi yang sungguh resisten yang cukup kuat untuk dari segi si Chiliz ya teman-teman. Ini itu adalah area sungguh sangat kuat untuk yang namanya resisten dari si Chiliz teman-teman. Di area sini lah. Ini itu ada di sekitar ya sekarang ini 0,25 sampai ke angka 0,28. Kalau misalkan dia bisa lepas dari 0,8, ada kemungkinan dia itu bisa langsung melanjutkan penguatannya ke angka ini teman-teman, mungkin di area sini kali ya, di area sini. Dan kita coba aja hitung menggunakan yang namanya itu trend Fibonacci retracement. Oke. Maka yang berikutnya 0,5 nya itu ya daerah sini teman-teman, 0,3977. Kalau misalnya kita ukur ini, maka yang terjadi itu adalah sekitaran akan mengalami lagi peningkatan sebesar 47,24%. Oke, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Sebentar teman-teman, ini masih juga ada untuk yang sekedar informasi aja. Nanti yaitu di tanggal berapa nih? Di tanggal sekitaran 28 September 2022 yaitu akan ada token 2049 Singapura, yaitu eventnya terbesar di Asia teman-teman. Untuk si token 2049 ini, kalau misalkan kita coba lihat di sini, maka yang yang ada acaranya itu ada banyak sini ya, ada Polkadot juga, ada Tron gitu ya, kemudian ada Bitmax, Bitget, banyak lah di sini. Ini pastinya itu akan membuat suatu market ya cukup bergairah teman-teman untuk nanti di tanggal 28. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan biar ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman. Oke, finish weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.